أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله بنعمة الإيمان بنعمة الإسلام بنعمة الصحة وبنعمة الأمور البركة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم Inna azabi lasyadid. Au kama qala aidan am hasibtum an tadkhulal jannah falamma ya'tikumul ladzina khalau min qablikum. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba qila wa may ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba sadaqallahul azim. Yang kula muliakan para alim ulama, para asatid wal ustazat, keponakan kula Ustadz Kemas Muhammad Salman Al-Farisi Al-Hafiz, Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang sama-sama kita ngarep ida Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi enggut ke kita dak ada lagi di kehidupan dunia ni. Rasanya dak ada kata yang pantas keluar dari lisan kita selaku hamba Allah yang dhaif, yang ngerasa diri kita lemah, tak pacak berbuat kecuali dengan izinnya Allah. Kita tangi dari tidur, ya tak semata-mata karena izinnya Allah. Kita datang ke masjid ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena tingkat ilmu kita lebih pandai dari kawan lain, bukan ke kita lebih sehat dari yang lain, tidak. Tapi ini murni karena Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan daripada taufiknya kepada kita galo-galo ni, hingga enggut kita pacak berenggut dari tempat tidur, ya tak? Kemudian yang sempat mandi, ya tak? Kemudian kita berwudu, sempat solat tahajud. Bapak Ibu, ketahuilah sesungguhnya ini adalah Allah mencintai hambanya. Jadi kalau kita nak tengok kecintaan Allah pada hamba itu bukan ditengok daripada sisi duniawinya. Kadang-kadang kita ni silau, terkola dengan dunia. Kadang nyingok kawan, jarang pergi ke masjid. Tak? Solat be kadang-kadang kebang kempes, kadang solat kadang tidak, tapi nyingok rumahnya cak tambah bertingkat be kawan ni. Jabatannya cak tambah naik baik tak? Maka hadirin yang berbahagia, di dalam satu riwayat dikatakan andaikan Allah ini menjadikan dunia sebagai tolak ukur daripada mulianya wong, maka dunia ini tidak akan dibagi kepada wong yang kafir, barang sekepak sayap nyamuk. Ya, Pak ya? Jadi dunia ini
jadikanlah keperluan, jangan kita jadikan maksud. Kita ini kadang-kadang tidak ngerti konsep hidup. Ibu ya. Jadi konsep hidup manusia ini makmananian. Bagai makmananian. Jadi konsep manusia ini hidup di muka bumi ini, yang pertama kita hidup ini maksudnya untuk apa? Yang kedua, tujuan kita hidup ini kemanonian. Kemudian keperluan kita hidup ini apa? Nah, jangan dibolak-balik, kagak yang keperluan dijadikan maksud atau keperluan jadikan tujuan. Ini namanya tidak ngerti maksud konsep yang Allah inginkan hidup kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dak ke kado ado manusia, dak ke kado adonyo jenis jin di muka bumi ini, kecuali kata Allah, aku ciptakan untuk menyembahku. Jadi adonyo kita ini untuk apa maksud Allah kirim? Adalah beribadah kepada Allah. Ini maksud Allah. Jadi hidup kita di dunia ini dua yang kita nantikan, Pak. Kalau wong tu benar. Kalau wong tu ngerti maksud hidup dia. Apa yang nak kita nantikan hari demi hari ini? Dua baik. Pertama, waktu solat. Jadi kalau wong paham, Pak, kita ini kalau wong yang imannya benar, kata Allah, dia hari-hari ini selalu terenyang-enyang bagaimana solatnya ini di awal waktu azan dikomandangkan, begoyo pergi ke masjid. Begoyo pergi ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sungguh kata Allah, wong yang galak bolak-balik mikir bagaimana dia ini bisa solat berjamaah di masjid, makmurkan amalan masjid, maka imannya ini iman yang berkualitas. Iman yang diterima, iman yang kuat. Jadi kalau kita nak nakar iman ini, salah satu takarannya adalah bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu kita. Lanang ini di masjid berjamaah, waktunya azan dikomandangkan dengan berjamaah. Ini Pak. Maka iman kita iman yang berkualitas. Kalau hari-hari kita nanti kapan zuhur, lah begoyo sebelum azan, lah di masjid, ini pacak dikategorikan imannya iman yang berkualitas. Dan ingat, waktu yang kedua kita ini adalah waktu nunggu kapan kita disolatkan. Nunggu kapan kita disolatkan. Jadi tinggal milih kita nih lemak pergi dewek pergi ke masjid, apa lemak kita di antar wong pergi ke masjid. Dua pilihan. Kita lemak solat di belakang imam jadi makmum solat di masjid, atau solat di depan imam. Apa itu tandanya? Hah? Bagaimana itu? Kalau sholat di depan imam berarti apa itu? Kami pernah ngisi khotbah Jumat, Pak. Ada wong belagak ganteng cak berduit. Habis sholat Jumat berutuan. Ngapo? Hilang sendal. Hilang sendal. Nyari-nyari sambil komat kamit mulutnya berutuan. Wah, dah. Katanya jemaah ini ada maling kalau kata. Nah, kata aku terdengar sama Ustaz. Sini dek kau, kata aku. Apa Pak Ustaz, kata dia. Apa yang kau hilang? Sendal, katanya. Ustaz, kapoknya aku sholat di masjid ini, katanya. Kapok. Kata Ustaz, dek, aku nak nanya sama kau. Kau lemaklah sendal kau hilang di masjid. Apa sendal kau tak pernah pergi ke masjid? Lemaklah sendal kau. Lemak hilang apa lemak? Nah, lemak hilang. Hilangnya bu kayak sendal kita di belakang. Bu, sendal kita yang hilang, itu akan jadi saksi. Ya kalau nak milih malah dia hilang, ya apa Ya cuman kalau hilang, cak mana kio-kio, Nah ikhlaskanlah.
Ikhlaskan. Insya Allah sendal kita ini akan jadi saksi kagak di akhirat. Jangan kita nyangko, caknya be benda mati, tapi itu ada hitung-hitungan galo. Itu ada hitung-hitungan galo. Maka Bapak Ibu yang sama-sama ngarep ida Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang bahagia ini kulo kepengen bahas aponian ujian-ujian wong yang beriman. Di dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan am hasibtum an tadkhulal jannah. Woi, kata Allah, hamba-hambaku, apa awak ngira nak masuk surga? Kalau asak ditanya gala-gala wong manusia di muka bumi ini, galo-galo pasti nak masuk surga. Wong yang tidak sholat nak masuk ke mana asak ditanya? Surga. Wong yang main menjudi, asak kita tanya, awak nak masuk surga, masuk neraka? Surga. Wong tidak menyembah Allah, masuk surga. Ahli maksiat, masuk surga. Kepengen. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, wong yang rugi, wong yang bodoh adalah man atsba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Wa tamanna itu artinya tinggi angan-angan. Ini sangat-sangat dibenci dan tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atsba'a nafsahu, meloi nafsu malesnya, meloi nafsu maksiatnya. Ini orang yang bodoh, Pak. Watamanna itu artinya tinggi angan, pengen masuk surga. Pengen baik, sekedar pengen, tapi amalan-amalan penduduk api neraka. Pengen jadi kaya, malas begawe. Pengen pinter, dak galak belajar. Bagai mak mana? Bagai mak, dak akal gawe itu. Ida akal. Ada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tegal kita gala-gala ini, kata Allah, apa kamu ngira nak masuk surga? Sengakan Allah. Disengakan oleh Allah. Nah, bucu-bucu wong nak masuk surga, tapi amalan penduduk neraka. Jadi apa yang kata Allah Subhanahu wa taala? Am hasibtum an tadkhulal jannah falamma ya'tikumul ladzina khalau min qablik. Apakah awak ngira awak nak masuk surga sedangkan aku belum ujikan lagi ujian-ujian sebagaimana ujian itu yang aku ujikan wong-wong yang sudah kuakui keimanan mereka. Siapa mereka yang sudah diakui oleh Allah keimanannya? Para nabi, para rasul, para syuhada, para sahabat. Yang mereka ini apabila kita tiru apa yang digawekannya, maka insya Allah keridhaan Allah itu ada dalam diri kita. Jadi kalau kita pengen sukses ini bukan nengok yang di depan, Pak, bukan masa depan, tapi masa lalu, wong yang sudah meninggal dunia. Kita jengok kematiannya. Mampukah dia ngucapin kalimat iman? Dilihat kehidupannya akan tampak ketika sakaratul maut datang, maka tiada ucapan yang diucapkannya kecuali kalimat la ilaha illallah. Jadi pintu kesuksesan wong hidup di dunia ini, Pak Bu, adalah akhiru kalami. Akhiru kalami, ucapan terakhirnya bagaimana nian? Ya tak? Kalau dia mampu fasih, yakin, hakul yakin dalam hatinya mengucapkan kalimat iman, kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha summa mata ala dzalika dakhalal jannah. Kalau Rasulullah ngomong, tak kekada Rasulullah ini berbohong. Kata Rasul, wong yang sukses mengucapkan kalimat iman di akhir ucapannya, cetonian akan dimasukkan Allah ke dalam surga dengan syafaatku. Jadi Rasulullah tuh, Pak Bu, bisa memberikan syafaat kepada umatnya ketika wong itu bisa ngucapin kalimat iman. Kalau kita tidak baca ngucapin kalimat iman, bagaimana ini? Tidak perlu dipertanyakan.
Maka hadirin bahagia, tak semudah membalikkan tangan kita nak ngucap itu, Bu. Tak jadi jaminan kata kita. Ya tak? Sudah rajin kita solat, kata kita. Sudah rajin solat tahajud, sudah banyak sedekahnya. Kata kita. Yang kata kita inilah yang tak dikabulkan. Yang tidak diterima amalnya, kata kita. Aku inilah banyak solat tahajud. Tak kekadanian. Tak kekadanian. Tak kekadanian aku tak baca ngucapin kalimat iman. Nah ini Pak. Ternyata amal kita kok. Amal yang tidak dapat ridha Allah. Kau kan minta dipuji. Awak kan ngakui kau yang hebat. Nauzubillah min dzalik. Maka tak jadi jaminan. Maka hadirin yang berbahagia, Allah jelaskan. Ya tak? Tak kekado awak nak ngaku diri engkau beriman. Tak kekado kau nak ngaku diri engkau ingin masuk surga. Tetapi akan aku uji keimananmu. Nah, kalau sudah lulus ujian ini baru ke Allah akan ridho sama kita. Apa ujiannya? Yang pertama adalah ujian yang Allah berikan wong yang mengaku beriman kepada Allah. Ujian keimanannya adalah ujian jalankan perintah. Nih Pak. Sebagaimana Allah ujikan dengan para nabi, para rasul, para sahabat dalam menjalankan perintah-perintah Allah di kehidupan dunia ini. Jadi kalau kita ngaku beriman, pengen masuk surga, tadi mak kata aku, tidak ngerjakan sholat, tidak baca Quran, maksiat begawinya, bagaimana? Ya Bu ya. Berarti lolos tak dia dalam ujian tahap pertama? Tak lolos. Dalam menjalankan perintah ini tak basing-basing jalankan baik. Ada aturan mainnya. Ya tak? Jangan sampai kayak kita capek-capek beramal, tapi amal kita tidak terima. Ngapa? Tidak belajar ilmunya. Ya tak? Kita ngaji, maaf ngomong belepotan. Kita sholat, tak ngerti hukum sholat. Tak ngerti ilmu fikihnya. Ya tak? Kata Rasulullah SAW, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen bahagia hidup di dunia, perlu ilmu. Ya tak? Kita pengen jadi dokter, males belajar, bahasa Inggris tak baca, dokter apa itu? Bahasa Inggris kalau tulisan tuh kawan, enggak. Kita tak ngerti bahasa Inggris, nah dokter apa ini? Perlu ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Kepengen bahagia hidup akhirat, maka milikilah ilmunya. Miliki Pak. Ilmu akhirat itu ya ilmu Al-Quran. Minimal paling tidak bacaan Quran kita nih bisa nolong kita kaget di akhirat. Jangan gak bacaan Quran kita ngazab kita. Jangan kita ngira wong baca Yasin itu dapat pahala galo. Tidak Pak. Sepanjang hari asak baca Yasin, baca Latinnya bae. Lah melotok ke ngapal. Yasin itulah yang melotok, yang lain surah Fatihah masih belepotan. Surat Fatihah itu rukun di dalam sholat. Bisa jadi kaget sholat kita dilempar oleh Allah laksana kain buruk ke muka kita. Ngapo? Al-Fatihahnya belepotan. Al-Fatihahnya tidak benar, tidak sesuai dengan tajwid. Al-Fatihah termasuk rukun di dalam sholat. Kadang-kadang nak jadi iman berebutan Al-Fatihah belum lulus. Ya minta maafnya aku tuh kadang-kadang sedih nyingok kita yang kawan di belakang tuh, ya Allah. Bagaimana ini ya Allah, salatku ini terima apa tidak? Tidak baca, imamnya belepotan. Minta maafnya Pak. Jadi imam ini adalah wong-wong yang kedudukannya paling tinggi dalam agama. Imam ini harus lebih paham ilmu tajwidnya, lebih banyak hafalannya. Kami sengaja Pak Bu ngajak, ini keponakan kami Bu,
baru tamat dari Pondok Temboro. 10 tahun mondok, 3 tahun ngabdi. Hafizul Quran, alhamdulillah. Jadi memposisikan kedudukannya, ya dak, wong yang lebih, jangankan jadi imam, belakang imam tuh wong yang lebih fasih, lebih paham ilmu tajwidnya. Jangan-jangan ge imamnya kentut, belagi mengikut belagi pula kawan yang di belakang. Ngapo dak pede? Aku dak pacak, julak-julaan laju nah, dak kena, dak aku gawe tu dak. Julak-julaan, lajulah kau be, lajulah kau be. Nah. Maka posisi ini luar biasa. Nah tetapi ada rukhsah bagi wong yang belum pacak baca Quran, galak belajar Pak. Maka Allah berikan ajroni, 2 pahala. Pahala sungguh-sungguh dia dalam baca Qurannya, dan pahala setiap huruf yang dibaca dengan kelipatan 10 kali lipat. Ini yang galak belajar. Tapi wong yang tidak galak belajar lagi baca Quran, bertahan dengan bacaannya itulah, maka jangan-jangan kaget Quran begutuan. Jangan kita nyangka Quran itu barang mati, tidak. Quran itu adalah ruh, ada ruhnya. Jasadnya memang kejingoan, bacaan, kertas. Tapi ruh Quran ini kaget akan menjelma. Ketika sakaratul maut datang, kita berdewau-dewau, ya caca malang ke belakang awak ni coy, kata kita. Ya tak? Malang ke belakangnya, siapa awak ni? Ketika kita nak mati, Bu, takjub kita. Maka Al-Quran ni akan ngomong sama kita, oi wah, aku ni kau. Ya tak? Aku ni dulu kau galak ngejom ke aku, kata Quran. Kau galak bacaku, kata Quran. Kau galak belajar, kata Quran. Nah aku sekarang dikirim oleh Allah sebagai makhluk yang akan ngewangi awak. Ngewangi kita, Bu. Bini kita balik, laki kita balik, anak kita balik. Siapa ngewang kita, Bu? Siapa ngewang kita? Quran. Quran yang tadi yang galak kita jomkan waktu di dunia. Kita baca saban waktu, khatam Quran setiap bulan. Woi, ternyata dia ni jadi saksi ngewang gitu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, baca oi Quran tuh, kata Allah. Kata Rasul. Kenapa? Karena Quran itu akan jadi rewang bagi kawannya. Jadi rewang bagi kita yang galak ketika di dunia, galak ngejomkennya. Galak ngejomkan Quran, Masya Allah. Maka hadirin bahagia, ini perintah. Ini perintah, baca Quran perintah, zikir perintah. Ya tak? Maka ketika kita berusaha untuk menjaga keistiqomahan di dalam jalankan perintah, maka barokah. Amal kita barokah, Pak. Jadi amal kita ini harus istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah, sembahlah aku sampai mati, kata Rasul, kata Allah. Bukan sampai habis bulan Ramadan, bukan habis sampai pas kita umroh baik, atau kita laksanakan haji. Setelah balik mak lamo. Balik mak lamo, begoyo balik mak baru. Tak, maksudnya bukan nyuruh balik mak lamo, mak baru bukan. Artinya amalannya, tak? Hai kata ustaz tadi balik mak lamo, nah berejo cari mak baru. Itu ya. Jadi beginilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal itu dengan ilmu, beramal itu istiqomah, dan beramal itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Jangan sampai amalkan kita ini niatnya bukan karena Allah. Kemudian yang kedua, ujian wong yang beriman adalah ujian dalam mencegah dirinya daripada maksiat ataupun lalai dari perintah Allah. Ini ujian juga, Pak. Jadi ada wong yang ibadah laju maksiat begoyo. Nah, bagaimana ini? Berarti ibadahnya itu belum nyambung. Belum resep, Pak. Lalu bagaimana nih supaya ibadah ini resep?
Kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini Bu, sertoken. Ibadalah kamu seolah-olah engkau melihat Allah. Ibadalah kamu seolah-olah kamu dilihat oleh Allah. Aso-aso kalau kata bahasa Inggris tuh. Aso-aso kita diselik dan kita melihat Allah. Kalau tidak ada perasaan ini, cuman sekedar menjalankan kewajiban-kewajiban baik, maka ibadah itu cuman apa? Cuman sebatas ya tadi. Tapi kalau nyertai Allah bekas, Pak. Ibadah itu Bu, kalau kita nyertai Allah akan bawa sifat. Amal yang istiqomah akan membawa sifat qanaah. Amal yang istiqomah akan menjadi bawa sifat dia ini akan apa? Ikhlas. Amal yang istiqomah akan jadikan berkah rezekinya, umurnya berkah, anak istrinya berkah. Amal yang istiqomah. Kalau kita sudah ngamalkan istiqomah tapi tidak bekas, berarti ibadah kita tidak nyerto ke Allah dalam diri kita. Sertokan Allah. Ketika orang nyertokan Allah, maka amal ini akan nyegah kita dari maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Salat pasti, Pak. Kalau ada orang salat masih maksiat, berarti salatnya belum benar. Salatnya masih ada salah. Tak tahu apa salah niatnya, tak ketahui apa salah bacaannya, tak ketahui mungkin karena keikhlasannya. Tapi ketika salat itu sempurna kafah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salat mak Rasulullah salat, maka salat menjadi berkah. Wong salat selalu tunduk pandangan, wong salat selalu banyak zikir. Wong yang sholat selalu membawa sifat-sifat dalam sholat keluar daripada sholat. Karena perintah dalam sholat kita patuh tunduk. Dalam sholat kita banyak berzikir. Dalam sholat ada salam. Dalam sholat kita tunduk pada Allah. Nah di luar sholat pun kita gawe dibawa keluar daripada sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah ujikan kepada wong yang beriman ujian masalah. Karena dunia ini adalah darul masalah. Tak kekada ada wong yang tidak bermasalah, Pak. Jangan kita ngira kiai tak katik masalah. Jangan kita ngira ustaz tak katik masalah. Nabi dan Rasul pun masalah. Ya Bu. Nabi dan Rasul punya masalah tak? Presiden punya masalah tak? Jangan kita nyingok Pak Presiden cengat-cengit terus. Ya tak Banyak masalah itu buat pikirannya tuh. Ya tak? Buat pikirannya tuh. Nah sekarang maaf diomong, Allah itu berikan masalah itu, maksud Allah ujikan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Bagaimana? Ketika Allah ujikan kita dengan masalah dunia kita. Bu, kita berprinsip cak ini baik. Sebesak-besak masalah apa yang Allah berikan kepada kita. Pertama, dunia ini sementara aja. Dunia ini sementara aja. Wahai manusia, jangan awak tertipu daya dengan dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Uang kaya mati, uang biasa mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, galo-galonyo nak ngadep ilahi. Dunia yang awak cari, dak kekado dibawa mati. Duit yang awak kejar, bikin kita kelenger. Ni apa Wak dari ya dak galak nyanyi tu. Dak
Aku translatekan ke bahasa kita. Ya dah. Jadi gala-gala manusia ini pasti akan mati. Dunia ini tempat masalah. Masalah besar dalam diri manusia, dalam diri seorang hamba adalah apa? Bermasalah dengan yang ngenjuk masalah. Ibu ya, masalah besar itu. Kalau selagi kita tidak bermasalah dengan Allah, salat kita jaga, iman kita jaga, amal istiqamah kita jaga, keikhlasan kita jaga. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Janji Allah dengan ketakwaan menjadikan masalah kita Allah mudahkan ngatasinya. Dengan apa, Bu? Dengan ketakwaan. Ya ja'alahu makhraja. Masalah rezeki, masalah dunia, kecil rasanya. Apa, Bu? Kecil rasanya. Apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan oleh Allah dari apa? Yang tidak kita duga-duga. Yang tidak kita duga-duga. Kita ni kadang-kadang lah cari duit habis-habisan, mati-matian. Kadang-kadang laki berjanji dengan anak bini. Dek, nian dek, aku nak bahagia ke kamu ni galau-galau, kata laki kita. Ya tak? Apapun akan ku lakukan. Dunia di ujung dunia, duit di ujung dunia pun nak ku cari. Ya tak? Sangkin kenyo, ya tak? Gunung ku daki, lautan ku seberangi katanya, masjid ku lewati. Masjid dilewati, masalah itu. Kata Allah, aku yang ngejuk rezeki tak kau bagai. Maka kata Allah, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang dia condong mencari kebahagiaan, yang condong mencari kebahagiaan akhirat, maka Allah akan kasihkan keberkahan dunia. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi. Dan barang siapa yang condong cuma mencari dunia bae, duit bae, gawe bae, kerja aja. Dibagi kekayaan, dibagi jabatan. Tapi maaf Pak Bu, dunia ini cuma bisa menyenangkan. Menyenangkan oke Bu, sepakat gitu. Tapi tak bisa bikin tenang. Kalau orang tenang pasti senang. Orang senang belum tentu tenang. Bukti kenapa? Dan sifat senangnya terbatas. Dunia ini terbatas Pak. Jabatan terbatas. Terbatas gak Pak? Bu, ada nak jadi presiden seumur hidup dia. Kalau dibenyui oleh rakyat, terbatas. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun taruhilah. Kalau ada jabatan itu meninggalkan kita, atau tak kita ninggal ke jabatan. Nah, 3 periode taruhilah. Tapi pasti berakhir Pak, maksud aku tuh. Terbatas. Selemak-lemak kita makan lauk Pak, carilah kita. Lama ke laut cak mano baik, udang satang kek maksud aku kan. Kiro-kiro, ada lebih dari 5, sanggup tak kita makannya Pak? Kalau sikok lemak. 2 begoyo udah lemak. 3 dah masuk lagi. 4 njuk ke kawan. Baiklah kamu kalau walaupun semahal cak mano dah masuk lagi perut. Kenapa? Terbatas. Terbatas kesenangannya. Tetapi apa yang kita inginkan daripada kehidupan dunia ini adalah ketenangan. Allah bersumpah, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Hanya dengan mentaati perintahku dan mentaati perintah Rasul, maka kemuliaan, ketenangan hidup di dunia wal akhirah akan Allah berikan. Dengan apa? Menjalankan perintah Allah. Ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah penyakit, kadang-kadang yang kita ingat bukan Allah yang memberi penyakit. Kita ingat dokter si anu, obat itu. Yang diingat makhluk. Kalau tidak berobat dengan dokter itu tidak sembuhian kami ini. Caknya cocokannya dengan dokter itu. Seolah-olah dokter yang menyembuhkan. Ini salah. Kesalahan kita Pak. Bukan tidak boleh kita pergi ke dokter.
Bukan tidak boleh kita minum obat. Boleh. Tapi dakwakan dulu nih. Dakwakan dulu diri kita. Obat kau ni memang menyembuhkan. Tapi sandar kau menyembuhkan karena bersandar dengan Allah. Aku tak galak minum kau ni. Kalau tidak memang ada perintah untuk minum obat. Ikhtiar Pak, menyembuhkan. Nah kadang-kadang kita yakin dengan obat, ujung-ujungnya keracunan dengan obat. Ujungnya apa? Mati bukan menyelesaikan masalah, tambah banyak masalah. Ngapo? Kerok. Nuntut inilah. Ngapo? Aku ni jadi mal praktek oleh dokter itu. Bagaimana ini? Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala katakan, likulli daim dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran nih Pak. Kalau wong berengen dulu bacakan banyu putih, dibacakan Fatihah, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya Bu. Ngapa Ustaz? Akulah sudah bacakan, masih ini kok sakit ini. Nah, berarti ada amalan yang salah gitu tuh. Yakin kita bukan hakul yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum baca Fatihah itu salat hajat dulu 2 rakaat. Mintanya sama Allah. Ya Allah, jadikan sakitku ini bertambah imanku ya Allah. Bertambah patuh dan taatku dalam menjalankan perintahmu ya Allah. Berdoa minta sebagaimana pintanya Nabi Ayub ketika sakit. Nabi Ayub itu Pak Bu minta ketika akhir apa? Ya Allah, jadikan penyakitku bertambah taat imanku kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, penyakitku ini menghalang aku untuk ibadah ya Allah. Maka ya sembuhkan, biar aku semangat lagi, biar aku kuat lagi imanku, biar aku bisa istiqomah dalam menjalankan perintahmu. Pak, kalau kita doa minta sembuh itu untuk supaya kebaikan, maka insya Allah akan Allah berikan sembuh. Dalam ayat Quran Allah berikan daripada salah satu obat penyakit segala macam penyakit jasadiah. Apa? Dengan lebah. Lebah ini Pak luar biasa. Patut kita tiru sebagai wong yang beriman. Makan yang baik, keluar yang baik, tak pernah ngato-ngatoi wong. Kemudian lebah ini sifatnya kalau diganggu dia baru, kalau tak diganggu dia udah galak nganggu wong. Kata Allah dalam surah An-Nahl, makanlah makanan yang baik. Jadikanlah sesuatu yang keluar dari engkau suatu kebaikan-kebaikan bagi pada manusia. Apa Bu yang keluar? Madu. Madu Pak. Madu ini luar biasa. Konsumsi. Sakit tak sakit bisa kita konsumsi hari-hari Pak Bu. Luar biasa. Menjaga stamina kita. Memang luar biasa. Dulu di zaman Rasulullah ada sahabat yang tengkorak palanya ini lepas. Dia yakin nih apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian dia lumurkanlah daripada kepalanya ini dengan madu. Alhamdulillah nyambung saraf-sarafnya. Ini zaman seorang sahabat. Masya Allah. Maka hadirin, kenapa sekarang kok kalau kita minum madu, Ustaz, kadang-kadang cak ada kata efek dengan tubuh kita. Ngapa? Minumnya tak teratur. Kita minum obat lagi nak teratur. Minum itu ada istiqomah. Sebelum tidur, sesudah bangun tidur, minum madu. Masya Allah. Anak ibu semalam di mana Ustaz? Gen City yang di itu ngisi sampai jam 11-an zikir. Tidur. Alhamdulillah tadi bangun jam 3. Alhamdulillah asbabnya ya Pak kita asbabnya Pak karena kita konsumsi. Alhamdulillah ini kalau madu pahit sama madu manis ini anak bawa nih. Ini salah satu syiar dakwah. Karena apa? Kadang-kadang kita nih banyak minum obat-obat yang bukan madu dan lain sebagainya itu kadang-kadang ada efek sampingnya. Kalau madu nih Pak Bu, minuman obat yang tidak ada efek sampingnya. Efek kedepannya ada, efek sampingnya tidak ada insya Allah. Nah ini, misalnya ada 2, sebenarnya banyak nih. Cuman madu ini ada madu murni sama madu pahit, ada madu kecil tapi nakal. Ibadah ini Pak, kecil tapi nakal. Kalau yang murni pahit untuk diabetes dan lain sebagainya. Kalau murni ini banyak faedahnya. Segala macam penyakit insya Allah Allah akan sembuhkan asbabnya baik, Bu ya, asbabnya baik. Tapi insya Allah efek sampingnya tidak ada. Ini Ustadz biasa galak bawa. Harganya tidak mahal tidak, tengah 2 sama 100.000 kalau yang kecil ini. Insya Allah menjadi satu keberkahan bagi kita kalau untuk daripada sakit. Kalau anak kulo tuh alhamdulillah sago makan, minumkan madu murni ini semangat makannya. Alhamdulillah kalau batuk-batuk itu cepat sembuhnya karena memang Allah yang
menyembuhkan. Luar biasa. Yang terakhir Ibu Bapak adalah diujikan oleh Allah wong yang ada di sekitar kita. Anak, bini, istri, suami itu kadang-kadang sebagai ujian keimanan kita, Bu. Kita ini kadang-kadang diuji dari wong yang paling dekat. Rasulullah itu diuji oleh wong-wong Taif. Wong Taif itu adalah sepupunya dewek. Ibarat kalau kita ini tempat keluarga kita. Pas dakwakan agama sih kau wong tu dak kate yang galak. Dak kate yang nak masuk Islam. Cak itulah kita, Bu. Kita ni yang dilihat oleh Allah proses. Wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan faqul innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik daripada agamanya, perkataan, ucapannya, seorang yang beriman itu adalah mimman da'a ila Allah, yang galak dakwahkan agamanya. Risau dengan keadaan rumah tangganya, risau dengan anak yang tidak sholat, risau dengan anak perempuan yang belum pakai jilbab, risau dengan anak kita yang masih sibuk dengan game baik tapi baca Quran tak ada. Risau, Pak. Sehingga apa? Buat ciptakan suasana agama. Kita bawa amalan masjid balik ke rumah. Jangan kita di masjid baik kita taat, di rumah kita maksiat. Kita biarkan ahli rumah kita ini dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka wajib bagi kita, Allah tidak akan merubah satu keluarga, satu kampung kalau tidak ada yang merisaukan dan tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mengajak. Ini ujian, Pak. Kalau kita sudah menjalankan ini, insya Allah suasana dan keadaan ini akan Allah rubah. Kalau umat Islam tidak dakwah, maka dia akan jadi terdakwah. Kalau kita tidak buat suasana akhirat, suasana amal, maka kita akan tersuasana dengan dunia kita. Caknya deket magak, tapi galau-galau masing-masing dengan HP masing-masing. Nah, baknya cak itulah, maknya cak itulah. Ngapo? Tidak buat suasana Quran, tidak buat suasana pengajian, tidak buat suasana agama. Nauzubillah min dzalik. Tapi ketika kita sudah lakukan ini, Pak, Bu, Allah tidak menuntut hasil. Allah tidak melihat hasil. Hidayah di tangan Allah. Nabi Nuh berdakwah terus dengan anak bininya, tapi anak bini jadi penghalang dalam dakwahnya. Siapa kita? Bukan Nabi Nuh tidak dakwah, tapi itulah yang kata Allah, hidayah itu di tangan Allah. Tapi Allah tidak akan merubah kalau kita tidak buat nian. Allah tidak akan merubah kalau kita tidak merubahnya. Tapi insya Allah dengan kita minta Allah yang memiliki hati manusia rubah, maka insya Allah Allah akan rubah. Insya Allah. Mungkin, Oke. Itu baik mungkin yang bisa kulo sampaikan. Kalau ada yang nak bertanya, jatuhin. Kulo minum ya. Silakan Bapak-bapak yang mau bertanya tentang materi pada pagi hari ini, silakan. Ya,